Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good momies, ketemu lagi sama Evi. Kita di video kali ini mau ngebahas tentang revenge, bedtime, procrastination. Aduh, namanya berlibet banget ya. Apa sih itu? Jadi, revenge bedtime procrastination adalah menunda tidur untuk melakukan sesuatu hal yang menyenangkan untuk kita. Jadi gini, pernah nggak sih good momies malam-malam ini udah ngantuk, udah capek, tahu kalau besok tuh harus bangun pagi lagi, tapi tetap nggak bisa. Aku pengen dulu ngeliat Shopee, aku pengen dulu buka Instagram, scrolling sampai larut. Nah, itu menunda waktu tidur itu adalah revenge bedtime procrastination. Penundaan waktu tidur balas dendam. Nah, kenapa balas dendam namanya? Kenapa revenge? Karena ini biasanya terjadi sama orang-orang yang tidak punya kontrol pada saat siang harinya. Maksudnya gini, siang hari itu terlalu dikuasai sama hal-hal lain, kegiatan-kegiatan lain sampai kita nggak punya waktu untuk diri kita sendiri. Dan ini biasanya terjadi sama orang-orang yang bekerja lebih dari 12 jam sehari atau banyak juga terjadi pada ibu-ibu yang punya anak kecil. Karena anak kecil kita itu membuat kita tidak punya kontrol dalam hidup, yang enggak sih? Mereka yang mengontrol hidup kita. Ya kan, mau makan aja kita harus nungguin mereka udah makan dulu, mereka udah mandi dulu, mereka udah santai, mereka nggak nangis, barulah kita bisa dengan tenang makan. Kalau bisa tenang makan ya nggak, habis itu cucian numpuk, cucian piring, harus ngepel, harus nyuci, sehingga kita tuh kayak nggak punya waktu untuk diri kita sendiri. Makanya pada saat malam hari, di saat anak kita sudah tidur, kita merasa kita butuh sesuatu untuk menenangkan diri, jadi kita melakukan kegiatan sepele yang menyenangkan gitu dengan mengorbankan tidur. Nah, itulah yang namanya revenge bedtime procrastination. Cirinya ada 3 good momies untuk dibilang itu revenge bedtime procrastination. Karena namanya rumit banget, saya singkat dengan RBP aja ya. Jadi ada 3 ciri RBP nih good momies. Udah kenyang tapi belum tidur, jadi nggak apa-apa ya di sini diayun-ayun. Kalau nggak dia bisa nangis di situ, terus saya nggak bisa syuting deh. Kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Ada 3 ciri di mana kejadian itu bisa dibilang revenge bedtime procrastination. Ciri pertama adalah penundaan tidur mengakibatkan berkurangnya jam tidur seseorang. Jadi maksudnya gini, kalau dia menunda tidur, dia besoknya bangun siang juga, itu nggak bisa disebut revenge bedtime procrastination. Tapi kalau dia menunda tidur padahal dia tahu pagi-pagi itu tetap harus bangun pagi, nah itu dia RBP gitu. Dan yang kedua syaratnya adalah kalau penundaan tidur itu bukan karena alasan lingkungan. Jadi bukan karena misalnya hari itu lagi gerah, dia nggak bisa tidur, atau hari itu lagi berisik, atau hari itu dia lagi sakit, bukan karena alasan-alasan kayak gitu. Ya. Dan syarat ketiga adalah si orang yang melakukan revenge bedtime procrastination ini sendiri paham akibatnya. Dia tahu kalau dia kurang tidur besok akan lebih capek, tapi dia tetap harus melakukan itu, dia harus menunda tidurnya gitu. Pasti good momies, saya yakin ada beberapa good momies yang relate sama ini, yang kayak iya ya, aku tuh scrolling sosial media padahal udah ngantuk loh gitu. Karena saya juga mengalami good momies. Nah, lalu apa sih yang biasanya dilakukan orang saat menunda tidur? Biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan yang easy, yang gampang dan menyenangkan buat orang tersebut. Misalnya belanja online, scrolling postingan sosial media, atau membaca buku, atau nonton film. Itu biasanya pilihan-pilihan favorit orang-orang yang sedang menunda tidur. Nah, masalahnya karena kita menunda tidur, besoknya kita kan jadi kurang tidur tuh. Kalau kita kurang tidur, kita jadi lebih gampang capek, lebih gampang marah, lebih berat gitu menjalani hari. Sehingga pada malam harinya kita merasa kita butuh dikompres, kita merasa kita butuh melakukan sesuatu yang membuat kita tenang. Akhirnya kita melakukan itu lagi, kita nunda tidur lagi, dan itu bisa terjadi dalam waktu yang lama gitu, terus-terusan menunda tidur. Dan akhirnya bisa ada akibatnya juga gitu ke kesehatan mental kita. Efek negatif kurang tidur dalam waktu yang lama antara lain kita jadi gampang gelisah, anxiety, kita juga jadi gampang marah, lebih mudah depresi,
bisa juga jadi naik berat badannya, bisa juga jadi ingatan memburuk, dan sampai bisa mempengaruhi kesehatan di mana tekanan darah kita bisa naik dan imunitas kita turun. Apa sayang? Kenapa? Lalu bagaimana cara kita untuk bisa memutus lingkaran revenge bedtime procrastination ini? Yang pertama adalah kita harus memprioritaskan tidur. Jadi kita harus jujur sama diri sendiri, oke, ini masalah. Oke, saya jadi lebih sering bentak-bentak anak karena saya kurang tidur terus-terusan. Maka kita harus menginterferensi diri sendiri dan memprioritaskan tidur gitu. Jadi kalau malam ya udah tidur, jangan scrolling sosial media lagi gitu. Jadi kita acknowledge dulu, oke, ini masalah, dan kita berusaha menghadapi masalah itu, gitulah ya kira-kira. Tips yang kedua yang masih berkaitan sama tips yang pertama adalah dengan menjauhi HP. Jadi pada saat sejam atau gini deh, kita bikin syarat kalau kita udah di tempat tidur kita nggak lagi megang HP dan disiplin terhadap itu. Jadi kita tidak tergoda untuk nonton atau baca atau scrolling sosial media pada saat mau tidur gitu. Lalu tips yang ketiga dan kayaknya ini juga penting adalah menyediakan waktu untuk diri sendiri dulu. Jadi kita lihat dulu nih jadwal kita. Memang sama Onti dulu ya. Oke, tips yang ketiga dan ini menurut saya yang paling penting adalah kita harus menyediakan waktu untuk diri sendiri. I know, ini susah banget, apalagi kalau kita punya toddler, ditambah punya bayi, oh my god, itu kayak nggak ada waktu istirahat ya nggak sih? Tapi gimana ya, kita memang harus mengupayakan itu sih, supaya kita nggak merasa diri kita tuh hilang kontrol gitu. Ya entah dengan cara pagi-pagi itu pada saat mereka masih pada tidur, kita habis sholat subuh, terus kita ngeteh sambil scrolling sosial media, itu benar-benar dijadwalkan gitu, itu waktu untuk kita sendiri gitu ya. Dan dilakukan pada pagi, siang, atau sore hari gitu. Nah kalau saya waktu untuk sendiriannya itu, kenapa sendirian? Karena sebenarnya saya bawa bayinya juga gitu. Cuma jadi gini, kalau pagi-pagi Zack itu bangunnya emang agak telat gitu. Jadi baru jam 8 atau jam 9 dia baru bangun. Dan papinya kebetulan kerjanya juga nggak harus nuntut dia berangkat pagi. Jadi papinya jagain anaknya dulu nih. Saya jam-jam 6-an gitu keluar pakai stroller sama si baby. Dengerin lagu sambil jalan, itu udah bener-bener obat banget buat saya, yang bikin saya bisa waras harian, dan itu waktu me time-nya saya tuh itu gitu. Tapi ya nggak setiap hari juga sih, sesempatnya. Dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri seperti itu, saya berhasil memutus revenge bedtime procrastination-nya gitu, Good Momies. Dan saya nggak tahu untuk Good Momies gimana bentuknya, gimana bentuk me time sehari-harinya, asal tidak mengorbankan tidur sih. Karena gimana ya, saya paham banget kalau misalnya kita kondisi mentalnya nggak fit gitu ya, kita nggak waras betul-betul, yang jadi korban biasanya anak duluan sih, ya nggak sih? Mereka yang duluan kena bentak, ya nggak sih? Kan kasihan, mereka nggak salah sebetulnya, cuma karena kita lagi sensitif aja jadi gampang sumbu pendek gitulah ya. Makanya kita harus lebih mindful untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga mental kita gitu. Itu aja video kita hari ini, Good Momies. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Iri. Tiba-tiba jangan godain umur lo, gue yang geli. Waras, stop it. Yang sepele itu adalah itu tadi ya, susah namanya.